Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Abdul Razak Zamzami, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dengan nomor induk mahasiswa 5252114193. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Totogan 01, Cibinong, Kabupaten Bogor pada kelas 3 dengan materi mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Allahu Akbar. Semangat pagi. Baiklah, Pak Zami akan mengecek dulu nih. Kalian sudah siap atau belum nih? Sudah siap belum? Lihat bajunya. Lihat dari atas sampai ke bawah. Ya, sudah rapi? Sudah bersih ya? Oke. Kelas 3. Siap. Oke, silakan dipimpin selanjutnya untuk berdoa ya. Berdoa sebelum pembelajaran ya, sebelum pembelajaran dimulai dipimpin oleh Azril ya, supaya materi nanti Pak Zami sampaikan dapat dipahami dan dapat keberkahan dari Allah dan juga menjadikan ilmu ini manfaat dunia wa akhirat. Oke, silakan Azril dipimpin. Duduk siap. Kita berdoa. Diangkat kepala, ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Memberi salam. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Baiklah, dipersilakan teman-teman berdiri. Garuda Pancasila, ayo maju. Oke, kelas 3. Kita tepuk rukun iman ya. Tepuk rukun iman. Rukun iman. Yang pertama iman pada Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga, yang keempat nabi dan rasul, yang kelima hari kiamat, yang keenam qada dan qadar. Rukun iman ada 6. Iman itu percaya. Rukun iman ada 6. Biasa kita akan melakukan sholawat karena di hari ini adalah hari apa? Hari Jumat ya. Di mana hari Jumat itu hari yang paling mulia ya. Ya, hari yang paling mulia ini mari kita banyak-banyak bersolawat kepada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ali washabihi salim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, teman-teman, pekan lalu ya atau minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai berapa? 5. Itu menerangkan tentang apa? Tentang apa? Wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Ya, diperintahkan untuk apa Nabi Muhammad?
membaca, ya. Nabi Muhammad suruh baca, ya. Dan di situ juga tentang penciptaan manusia. Oke, sebelum kita masuk materi itu, ya, Pak Zami punya pertanyaan buat kalian nih. Nah, apa yang kamu pikirkan ketika melihat gambar alam ini? Hah? Indah nggak? Indah. Ada apa ini? Ada apa ini? Awan, langit, ya. Terus ada apa ini? Gunung. Ada apa lagi nih? Wah, burung-burung. Ini adalah semua ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Semua ini adalah ciptaan Allah. Ya. Apakah ada tanda-tanda kekuasaan Allah di dalamnya? Ada nggak? Ada kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa. Ya, kamu lihat ya langit tanpa tiang. Ada nggak tiang? Nggak ada tuh kekuasaan Allah. Terus apa lagi? Mengapa kita perlu memahami sifat-sifat Allah? Mengapa kita perlu memahami sifat-sifat Allah? Mengapa? Mengapa kita perlu memahami sifat-sifat Allah? Oh iya betul Jabir, agar lebih mengenal Allah, lebih dekat dengan Allah, ya. Kalau dekat dengan Sang Pencipta, dia akan apa nih? Akan Allah apa? Allah cintai itu. Kalau orang yang sudah dekat mengenal sifat-sifat Allah, dia akan dicintai oleh Allah. Dia akan merasa lebih takut, ya. Lebih takut kepada Allah. Bagaimana hal itu membantu kita menjadi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Bian. Untuk ketenangan hati. Ya. Ya, itulah lebih baik, ya. Karena agar diri kita itu lebih tenang. Ya, kalau orang yang kenal Allah, dia akan tenang, dia tidak akan gelisah. Iya, pintar. Oke, baiklah. Selanjutnya, ya, coba kalian tutup mata kalian dengan satu tangan. Tutup. Masih bisa ngelihat nggak? Masih. Coba dua tangannya. Sekarang bisa kelihatan nggak? Nah, itulah kuasa Allah. Ya, kalau kita tidak banyak bersyukur, ya, kepada Allah, niscaya nanti nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita, ya, nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu bakalan hilang kalau tidak kita syukur. Kita dikasih mata untuk apa? Melihat. Tuh, Allah memberikan nikmat yang begitu besar dengan apa? Basornya. Makanya Allah punya sifat basorun. Ya, Maha melihat. Tuh, basornya. Allah Maha melihat. Ya, melihatnya Allah tidak sama dengan kita. Allah bisa melihat nggak orang yang di bawah kasur, di kolong kasur? Bisa nggak? Ya, Allah bisa melihat nggak semut yang ada di dalam lubang? Bisa. Kita bisa melihat nggak di dalam lubang? Enggak. Itulah penglihatan Allah tidak terbatas. Itulah namanya disebut dengan sifat wajib bagi Allah. Nah, apa sih gunanya? Apa sih tujuannya kita belajar tentang mengenal sifat-sifat Allah? Ya. Nah, kenapa sih kita harus belajar, ya, mengenal sifat-sifat Allah, harus tahu mengenal sifat-sifat Allah? Tujuannya apa? Tujuan pembelajaran kita, ya, untuk mengenal Allah yaitu pertama, mengenal dan menghafal sifat-sifat Allah. Ya, peserta didik bisa mengenal dan menghafal sifat-sifat Allah. Yang kedua, memahami sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz Allah. Yang ketiga, mengamalkan sikap rendah hati sebagai bentuk pemahaman terhadap sifat-sifat Allah. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Selanjutnya kita masuk ke inti daripada pembelajaran kita. Ya, yang pertama, Pak Zami akan menampilkan nih video atau film. Ya, nanti kalian boleh ambil maknanya apa sih. Nah, tunggu sebentar ya. Silakan diperhatikan ya. Berarti apa nih makna dari video tadi? Apa tadi? Ya, si Dodo, kenapa ke Dodo? Mencontek. Ya, gurunya tahu nggak? Yang lain tahu nggak? Belum tahu ya tadinya. Tapi Allah tahu. Allah Maha mengetahui. Allah Maha melihat. Ya. Nah, itu adalah tanda sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Allah Maha mengetahui
ya apa-apa yang hambanya lakukan, ya baik yang baik ataupun yang buruk, ya itu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Allah adalah pencipta alam semesta. Ya, Allah memiliki sifat yang sempurna dan berbeda dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan penciptanya. Ya, siapa? Allah adalah Tuhan kita. Allah tidak sama dengan bukan sang pencipta. Allah tidak sama dengan makhluk. Ya, Allah tidak sama dengan makhluk. Allah dapat mengenal Allah dapat dilakukan melalui sifat-sifatnya atau Asmaul Husna. Nah, kita perdalam lagi. Sifat-sifat Allah itu terbagi 3. Coba disebutkan. Ada apa? Sifat wajib, terus mustahil, sifat jaiz. Ada 3 sifat Allah yang dimiliki Allah. Sifat Allah itu ada 3. Sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah dan tidak mungkin tidak ada padanya. Sifat ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Ada 20 sifat ya, ada 20 sifat yang tadi kita sudah lantunkan ya. 20 sifat itu wajib bagi Allah, ada ya. Nah, ini 20 sifatnya. Tadi kita sudah bacakan ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi zirun mut. Nah, itulah 20 sifat. Nah, sifat mustahilnya. Sifat mustahil apa sih pengertiannya? Coba ada yang mau baca? Si Aranya coba baca. Ya, ada 20 sifat mustahil. Itu yang tidak ada pada Allah. Tidak mungkin dimiliki Allah. Lanjut ya. Nah, itulah sifat mustahil bagi Allah. Apa saja sifat mustahil bagi Allah? Ya, ada Adam, Hudus, apalagi? Fana, mukhalafatul, mumasalatatul, lil hawaditsi. Dan selanjutnya tuh ada 20. Nanti kita pelajari lebih dalam ya. Tuh ada 20 sifat mustahil. Lanjutnya ada sifat jaiz. Sifat jaiz apa tuh? Sifat jaiz adalah sifat yang boleh dimiliki atau tidak dimiliki oleh Allah. Ya, itu urusan Allah ya. Ya, sesuai dengan kehendaknya. Boleh melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dengan kehendaknya. Ya, kalau kalian sakit, bisa nggak Allah sembuhin? Nah, itulah urusan Allah. Ya, itulah urusan Allah. Itulah adalah kehendak Allah. Mau Allah perlama atau Allah mau percepat, itu adalah kehendak Allah. Ya, tidak bisa dirubah. Ya, paham nggak? Paham. Oke. Nah, tadi kan sudah Pak Jami jelaskan pengertian-pengertian tentang sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz. Ada yang mau bertanya nggak sebelum kita lanjut? Ada yang mau bertanyakan? Oh, ya silakan, Nabian. Bagaimana kita mengamalkannya ya? Ada yang bisa menjawab? Ya? Ada nggak yang bisa jawab? Nggak ada? Oke, kita bahas. Nah, bagaimana caranya kita mengamalkannya? Ya, yang pertama, ya, yaitu tidak boleh sombong. Kalau kita sudah mengenal sifat-sifat Allah, janganlah sombong. Tidak sombong atas kelebihan yang dimiliki karena semua berasal dari Allah. Ya, kalian punya uang, ya, atau punya orang tua masih lengkap, ya, atau uang jajannya lebih, ya, tidak boleh sombong. Atau punya barang yang baru, tidak boleh Tuh, punya barang baru nggak boleh sombong. Ya. Terus yang kedua apa? Menghindari sikap merasa lebih baik dari orang lain. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Ini aku pinter, kamu mah bodoh. Nah, itu tidak boleh. Terus apalagi selalu berdoa dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Tuh, kalau kita butuh bantuan, ya, kita merasa sedih, kita berdoa, ya, atau apa yang kita inginkan belum tercapai, kita berdoa dan berusaha. Nah, terus yang selanjutnya, senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya, kalian masih bisa sehat, masih bisa berjalan tidak? Bisa melihat?
Masih. Itu alhamdulillah. Itulah cara mengamalkannya, Bian, ya. Iya. Oke, selanjutnya ya, agar teman-teman semakin semangat ya. Nanti Pak Zami kasih tantangan kalian untuk menghafal sifat 20. Baiklah, Pak Zami akan membagi tugas ya, akan memberikan tugas kelompok kepada kalian ya, karena sudah dibagi kelompoknya ya. Jadi tinggal Pak Zami kasih tugas nih ya. Kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya. Nadia boleh pindah ya agar lebih dekat. Silakan. Nah, Pak Zami bagikan ya. Ini kelompok berapa? 1. Kelompok 2-nya mana? Ini kelompok 2 ya. 4. Ini kelompok 5. Oke. Silakan kalian kerjakan. Nah, di situ kalian diperintahkan untuk mencari arti dari sifat wajib dan sifat mustahil. Kalian tulis. Setelah kalian tulis artinya, kalian cari pasangannya, tarik garis. Paham? Paham ya? Silakan dikerjakan. Lanjut menghafal sifat wajib bagi Allah beserta artinya. Berbeda dengan makhluk yang Oke, masing-masing. Ya, nanti kalau sudah hafal boleh praktekkan di depan ya. Baik, ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Azril boleh maju. Ya, Azril boleh maju. Oke, 1, 2, 3. wujud ada dan terdahulu bakal kekal muhalafatul lawarisi. Ya, alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Terima kasih Azril dan Abian. Alhamdulillah. Sekarang Pak Zami mau refleksi nih. Ya, refleksi dulu nih. Saya Pak Zami mau tanyakan nih. Tadi kan kita sudah belajar tentang sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz. Nah, menurut kalian ya, sifat Allah yang mana yang paling kalian hafal hari ini? Semua? Wah, luar biasa. Coba sebutkan 5 saja dulu. Ayo, 1. Wujud. Qiyamuhu wadaniyat. Oke, baik, cukup. Sudah lewat dari 5 ya. Alhamdulillah, kalian hafal ternyata ya. Ya, nanti bagi yang belum hafal, boleh dihafalkan lagi di rumah, diulang di rumah ya. Ya, jadi materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu sifat yang apa? Sifat yang harus ada pada Allah. Yang harus pada Allah. Sedangkan nih sifat mustahil apa? Sifat yang tidak ada, ya, tidak ada pada Allah. Oh, makanya itu disebutkan tadi, wujud artinya mustahil tiada. Tuh, mustahilnya tiada. Mustahilnya Allah nggak mungkin nggak ada. Pasti Allah ada. Apa buktinya Allah ada? Adanya langit, adanya bumi, adanya kita, adanya manusia, adanya hewan, adanya binatang, adanya tumbuh-tumbuhan. Itu berarti adanya Allah. Siapa yang menciptakan semua itu? Allah, ya. Jadi kesimpulannya adalah semua yang kita lakukan ya adalah itu kehendak Allah. Itulah dinamakan sifat jaiz. Ya, sifat jaiz, mau Allah berkehendak apapun, ya mau Allah jadikan apapun, itulah kehendak Allah. Baiklah, sampai di sini ya kita akhiri. Jadi nanti yang belum hafal boleh dihafalkan di rumah. Oke, kelas 3. Yuk kita selesaikan pembelajaran hari ini dengan mengucap dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.